Merdeka, merdeka, merdeka. Kata-kata yang lagi populer di bulan ini, yaitu kata merdeka. Kenapa? Karena lagi bertepatan dengan kemerdekaan sebuah negara, lagi bertepatan dengan kemerdekaan sebuah keluarga atau yang lainnya. Kalau mereka merasa bahwa ini adalah tahun kemerdekaan, bulan kemerdekaan dan sejenisnya, maka ia merasa senang, ia merasa bangga. Tetapi sejatinya apakah mereka sudah merdeka? Sudah merdeka dari belenggu duniawi, sudah merdeka dari belenggu ambisi, sudah merdeka dari belenggu dikejar-kejar orang, debt collector dan lain sebagainya. Apakah ia sudah terbebas dari itu? Atau dia memiliki kemerdekaan yang sebenarnya? Merdeka yang sebenarnya apa sih? Kalau kita sebagai umat Islam mencari kemerdekaan itu harus merujuknya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah mempunyai kategori merdeka seperti apa sih? Merdeka ngikutin ajakan dan ajaran Rasulullah adalah seperti Rasulullah ditawari oleh malaikat dan gunung untuk menjadi emas, dan malaikat juga menawari apakah Rasulullah mau jadi nabi dan raja atau menjadi nabi dan hamba sahaya. Kemudian Rasulullah memilihnya menjadi nabi dan hamba sahaya, bukan sebagai nabi dan raja. Kenapa? Karena Rasulullah ketika menjadi nabi dan hamba sahaya, dia akan mengalami kelaparan, dia akan mengalami keprihatinan, dia akan mengalami sebagai manusiawi ya. Tetapi ketika ia mendapatkan rezeki kenyang, dia akan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah. Bukan sebagai raja, sebagai nabi dan raja yang penuh dengan fasilitas-fasilitas, yang penuh dengan kemewahan duniawi, yang penuh dengan istana, para pembantu, bahkan selir-selir. Bukan seperti itu. Rasulullah tidak memilih seperti itu. Tetapi Rasulullah sangat sederhana. Dia pernah dalam 2 bulan itu periuk dapurnya itu tidak mengebul karena ia dan keluarganya hanya makan korma dan air. Pernah seperti itu. Tetapi ketika ia mendapatkan rezeki dari Allah, ia akan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Itulah Rasulullah. Dia menganggap bahwa dunia ini hanya seperti kita menunggang kuda di pasir yang sangat tandus. Tidak ada pohon, tidak ada peneduhan, tidak ada rumah. Ketika kita melihat satu pohon sebagai tempat berteduh, itulah dunia. Dan Rasulullah menganggap bahwa dunia hanya sementara, dan kita mengambil di dunia itu, di pohon untuk berteduh itu hanya selagi untuk di pohon teduh itu yang sifatnya sementara. Manusia hanya diberi umur, kisaran umurnya Rasulullah itu 60 tahun. Ya hanya 60 tahun itu tidak terjebak dengan dunia, padahal dunia itu memberikan sinyal-sinyal agar merasa hidupnya itu terus menerus, tidak ada matinya. Akhirnya dia berlomba-lomba untuk mencari dunia, tetapi dia terbelenggu dengan dunia. Dia tidak ingat sama perjalanan yang masih jauh, yaitu akhirat. Sedangkan Allah mempunyai 100 rahmat, yang diturunkan di dunia itu hanya 1 rahmat untuk keperluan di dunia. Semua hewan, semua binatang, semua makhluk hidup yang Allah ciptakan yang bernyawa akan dipenuhi rezekinya di dunia itu, yang dengan 1 rahmat itu. Kemudian yang 99 rahmat untuk di mana dan untuk siapa? Yaitu untuk manusia dan makhluk ciptaan Allah yang lainnya yang mendapatkan ridhonya Allah, yang menganggap bahwa di dunia itu hanya sementara. Saya tidak akan terbelenggu dengan dunia. Itulah arti kata merdeka yang sebenarnya, yaitu tidak terbelenggu dengan dunia. Dunia hanya sebagai amal agar bisa sebagai bekal ketika dia itu menjalani kehidupan yang sebenarnya, yang masih jauh setelah melewati pohon untuk berteduh itu ya. Insya Allah ya kita tergolong seperti itu, menjadi manusia yang merdeka, benar-benar merdeka. Tidak terbelenggu dengan dunia, tidak terbelenggu dengan hawa nafsu, tetapi Allah memberikan hidayah agar kita mengikuti ajakan dan ajaran Rasulullah. Karena dalam hidup ini Allah itu
mewanti-wanti, atau Allah itu memperingati, atau Allah itu memberi maklumat, pengumuman kepada manusia agar mengikuti ajakan dan ajaran Rasulullah. Ketika manusia mengikuti ajakan dan ajaran Rasulullah, manusia akan dibimbingnya untuk mendapatkan rezeki dari segala penjuru mata angin. Dibimbingnya oleh Allah untuk mendapatkan hidayah agar bisa mengarungi hidup ini dengan tenang, penuh dengan ketawakalan, yakin kepada Allah. Allah lah yang perlu kita ikuti dengan mengikuti ajaran Rasulullah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma inni as'aluka min fadlika. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasuluh. Ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami ilmumu, anugerahkanlah kepada kami pemahaman agar kami bisa menjalani hidup ini dengan ajakan dan ajaran Rasulullah. Berikanlah kami kemudahan dalam menjalani hidup ini, kemudahan dari sisimu. Engkau meridhoi Islam sebagai agama yang sempurna. Engkau meridhoi bahwa Rasulullah adalah utusanmu. Engkau sudah menyempurnakan agamamu untuk kami. Nikmat-nikmat yang sudah Engkau sempurnakan di dunia ini, insya Allah kita bisa meraihnya, bisa memperolehnya dengan bimbinganmu. Dan Engkau meridhoi kami. Allahu Akbar.